Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak panjang lebar saya tambah pada malam ini. Tapi mudah-mudahan ini akhir daripada bulan Maulid. Mudah-mudahan ini ada nilai plus buat kita. Malam ini cuma 3 yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama saya pribadi. Pertama, tingkatkan stabilitas kualitas iman. Yang kedua, bangun persaudaraan bersama dengan kita. Dan yang ketiga, riwayat lahir dan membangkitkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Reformasi terbesar adalah reformasi yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. 23 tahun dia merombak dari bangsa yang biadab menjadi bangsa yang beradab, merombak dari umat yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu, merombak dari manusia yang terbelah-belah menjadi umat yang bertauhid. 13 tahun Rasulullah berjuang di kota Mekah hanya untuk menanamkan akidah, menatapkan iman dan membentuk iman. Kalau ini sudah tergadai, apalagi kita bakal dalam kehidupannya seperti saat ini. Orang-orang tua kita dahulu pun begitu merebut negara tercinta dan penjajah. Modal utamanya iman. Imanlah yang mengajarkan orang-orang tua kita pukul watot minal iman, mencintai tanah air sebagian daripada iman. Maka kebetulan yang menjajah orang-orang kafir, bertemulah cinta tanah air dengan semangat niat yang diajarkan oleh agama. Maka bangkitlah para ulama, bangkitlah para kiai, bangkitlah para santri untuk memerdekakan negeri tercinta ini. Dahulu pun orang-orang kita berjuang, modal senjata utamanya hanya bambu runcing. Jenderal mana mau taruhan bambu runcing merdeka melawan meriam, bambu runcing merdeka melawan tank, bambu runcing merdeka melawan tentara-tentara profesional yang dilatih dengan baik. Secara logika tidak mungkin, secara kebiasaan tidak bisa, secara rasio impossible. Tapi nyatanya Indonesia merdeka. Maka pendiri Indonesia dengan jujur mencantumkan di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 45 kalimat yang berbunyi dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita merdeka. Takbir. Takbir. Bela ulama. Siap. Jaga ulama. Siap. Bela agama. Siap. Ini tadi para ulama, para kiai, para santri. Oleh karena itu dulu dengan iman kita mengisi kemerdekaan, sekarang dengan iman kita mengisi kemerdekaan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, untuk diatasi. Perubahan tidak akan berubah. Hidup adalah kerja keras. Perubahan tidak akan datang hanya sini salami abra-abra. Perubahan tidak akan turun lagi seperti itu di waktu lama. Perubahan adalah kerja keras, sehingga Al-Quran memiliki kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia merubah apa yang ada di dalam diri mereka. Yang ada di dalam diri itu adalah rule of thinking, sakit ayat main. Bagaimana cara kita berpikir, daripada kita menyelesaikan persoalan, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan di antara kita. Oleh karena itu, para hadirin walakirat rahimakumullah, biarkan zaman berubah, tetapi iman jangan sampai goyah. Biarkan waktu berputar, tetapi iman jangan pudar. Sekali la ilaha illallah sampai tetes darah penghabisan, tetap la ilaha illallah. Ustaz Nurul Somad, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah malam ini. Ini tentang iman. Ini tentang iman. Yang saya kupas ini tentang iman, dan mudah-mudahan Maulid Nabi ini ada nilai plus buat kita. Setelah pulang dari sini, mari tingkatkan keimanan kita. Ini tentang iman. Ini saya kasih masukan buat para hadirin. Sekarang ini kan zaman internet. Ini zaman pencitraan, orang pandai bikin jurusan. Sekarang kiai sama dukun tipis bedanya. Kiai sama dukun tipis bedanya. Saru. Ini siapa yang mau kiai apa dukun? Coba bukti. Keburu hantu para pakai sorban. Nanti lama-lama kiai pakai helm. Kalau memang madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, alamat jelas. Masyarakat gak bingung. Sekarang ini banyak racun bermerek madu. Kita terpesona lantaran gambarnya onta, mereknya onta, isinya minyak babi. Masyarakat harus cerdas, jangan jauh dari Ustaz Ibrahim, jauh dari kawasan Guru Somad.
Ustaz, sekarang ini banyak minat babi sapi online. Sekarang saya mau tanya, emas pasti kuning. Apakah semua yang kuning emas? Kali banyak. Awas hati-hati nih. Saudara-saudara beriman seagama, hati-hati. Maka di Indonesia ini sekarang kita selalu dilahirkan penyakit kronis yang sangat berbahaya. Pertama, kudis. Yang kedua, kutil. Yang ketiga, kurang sumbernya kuman, kurang iman. Kita kupas nih. Kudis, kurang disiplin. Ini bangsa disiplinnya rendah betul nih. Padahal Indonesia ini direbut dengan air mata, darah dan nyawa. Ini sampai hari ini petinggi-petinggi kita ini korupsi sulit diberantas. Kenapa? Karena petinggi-petinggi kita takut kepada atasan, tidak takut kepada Tuhan. Persis kayak anak muda naik motor ngebut. Tengah malam robot lampu merah. Wah, sebuah polisi. Fire. Siap. Dalam saya pakai Pak. SIM saya ada. Dan kamu tahu kebela? Tahu Pak. Kenapa terus terus? Saya nggak tahu kalau ada Bapak. Jadi kita ini disiplinnya cuma ditongkrongin doang. Maka semua syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu muaranya disiplin. Syahadat, disiplin akidah. Saya bersaksi kepada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Tidak ada habis sudah Nabi Muhammad harga mati. Titik. Ada yang ngaku dan Nabi wajib tidak percaya. Meskipun jenggotnya panjang, jubahnya kayak Batman, udahnya kayak Ban Vespa, wajib tidak percaya. Sudah berapa kali kita dikirim nabi-nabi palsu? Yang pertama Ahmad Hussein, itu mantan pelatih badminton, dapat wahyu di Bogor, ditangkap oleh si Bokap. Belum selesai di Bandung, tempatnya rakyat Rancaeke, namanya Senti, tukang cukur, nabi, ditangkap 3 tahun. Muncul lagi di Jakarta. Allah, namanya Lia Eden. Ini lebih parah, ngaku Jibril. Ditangkap 4 tahun. Polisi Indonesia jangan teroris. Jibril ditangkap. Muncul lagi. Itu menurut Pak Korpakum Kementerian yang Agama antara perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah, antara Rosalia dan Cirebon, itu ada namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda, yang jadi nabi Tugini. Yang jadi nabi Tugini, masya Allah. Kalau kita kan enak tadi. Sallallahu alaihi Muhammad, enak kan? Sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ini kan nggak seru. Sallallahu alaihi Tugini. Bisa kayak gitu. Oh, hati-hati. Makanya saya katakan bahwa hidup yang paling tenang, hidup yang paling nyaman adalah tukang parkir. Tuh, tukang parkir masa. Meskipun mobilnya banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Tukang parkir. Nanti mobil hilang satu persatu, habis sama sekali. Dia nggak sedih. Konsep apa ini? Karena tukang parkir itu tidak merasa memiliki, hanya merasa dititipi. Siapa saja yang merasa dimiliki, pasti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipi, harta, pangkat, jabatan, anak, istri, hiduplah seperti tukang parkir. Yang pertama, titipan tidak boleh jadi kita sombong. Tidak boleh hanya dititipi. Contoh, Pak Ustadz saya dititip mobil, kata Pak Sultan. Pak Sultan mobil saya butuh petek. Memang itu mobil saya. Cuma dititipi itu sombong. Ada orang dititipi harta dari orang kaya sombong. Mentang-mentang kaya sama tetangga kamu kenal, lihat orang kecil semua jalan nggak nginjek tanah, kuntil anak. Ada orang dititipi jabatan sombong. Mentang-mentang punya jabatan hidupnya semenang-menang, lihat orang nggak kelihatan, keterlaluan. Itu yang pertama. Yang kedua, titipan mobil jagain. Pak Ustadz saya titip mobil, kata Pak Ustadz Roy. Begitu diambil mobil, spion pecah, bemper, penyok, ban hilang, yang nitip marah. Apa bedanya Allah titip anak kepada kita 3 orang? Yang satu mabok, yang satu tukang nolong, yang satu tukang gerampok. Yang nitip marah pasti. Ada orang kaya dititipin harta untuk ditasarufkan ke jalan Allah, bantu fakir miskin, bantu majlis taklim, bantu pembangunan masjid, pelit yang 17 setan. Yang nitip marah. Ini yang makronya. Ini yang makronya.
Republik Indonesia. Negeri besar dan kaya. Pulaunya saja terdiri dari 17.508 pulau. Ini negara besar dan kaya. Buminya kaya. Di atas perut buminya sebuah tumbuh-tumbuhan hidup. Di bawah perut buminya ada gas, emas, tinta, berlian, kayak buntat ada di bawah. Lautnya kaya, pasir lautnya bisa nimbul di Singapura, kita jual. Hutannya kaya. Ini negara besar dan kaya. Bumi kaya, hutan kaya, laut kaya. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara. Oke, tapi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya tidak aman. Dikorupsi, dipakai kepentingan golongan. Yang nitip marah. Kalau yang nitip marah, dia tegur pakai bangsa yang lain. Mana dalilnya? Merapi, Batuk, Semeru, meriam, Romoh, Puntang, Anak Krakatau, meriam, angin putih beliung, banjir di mana-mana, hujan es. Banyak orang yang kecil hujan es. Angin makhluk, bumi makhluk, gunung makhluk, nggak mungkin bergerak makhluk. Ada yang luruh. Apa? Itu Merapi itu demo. Kalau masyarakat demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi yang demo, siapa yang ngademin? Mbak Marijan. Mbak Marijan udah tewas, udah ngobrol di kuburan sama Mbak Surip. Kata Mbak Surip, tenang Mbak Marijan tak gendong. Dan kubur itu. 100 tahun kita bangun, 5 menit hancur dihantam gempa. Jepang negara maju dihantam gempa dengan kekuatan 9,2 Richter. Belum selesai tsunami gelombang 10 meter naik ke darat. Belum selesai bocornya rasa bukit di Daiichi dan Fukushima. Tahu Daiichi Fukushima? Tahu Fukushima? Setelah umur salah tuh. Makanya saya nggak mau kita sedikit singkat padat ya supaya ini nanti mudah-mudahan yang bermalam ini tasawuf tadi itu tasawuf. Maka misi dan visi Islam ini kan tiada lain. Sebelum Islam datang, manusia dibedakan dengan warna kulit, manusia dibedakan dengan faktor keturunan. Namun dalam hal ini Rasulullah mengatakan kepada umatnya semua, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potongan kita, Allah tidak melihat harta pangkat kekayaan kita. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatanmu. Jauh sebelum itu, sebelum Amerika teriak-teriak membanggakan apa yang disebut Declaration of Independence, Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita semua, Anas kulluhum li Adam wa Adam min turab la badla li arabin ala adamin illa bitaqwa. Semua manusia diciptakan dari Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab yang dengan Arab kecuali takwa. Jauh sebelum itu Islam sudah berikan manusia dari ras diskriminasi. Tidak ada warga kelas satu. Kalau sudah kita rukun, ayo kita berhitung. Rukun antar umat seagama, rukun antar umat beragama, rukun antar